Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Diah, apa kabar? Semoga Ibu senantiasa sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya Elsa Amalia Wear. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 di Universitas Patimura dengan NIM 202021009 dari kelas R3A. Dibuatnya video ini tentu saja adalah dalam rangka pemenuhan tugas yang telah Ibu berikan sebelumnya. Jadi, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja ke video pembahasannya ya. Selamat menonton, Bu. Selamat menikmati, dan semoga Ibu menyukainya. Terima kasih, Bu. Pertama-tama, sebelum kita membahas secara lebih spesifik mengenai zona-zona maritim yang dapat dimiliki dan diklaim oleh suatu negara pantai, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan zona maritim itu? Apakah zona maritim itu hanya terdiri dari satu jenis zona saja? Atau di dalam zona maritim terbagi lagi menjadi lebih dari satu jenis zona? Kenapa sih di hukum laut internasional mahasiswa harus mempelajari zona maritim? Apakah zona maritim itu penting? Seberapa pentingkah keberadaan zona maritim bagi suatu negara? Apakah zona maritim memiliki dasar hukum yang mengaturnya? Apa yang terjadi jika tidak ada zona maritim? Apakah dunia akan hancur lebur menjadi beratus-ratus ribu juta-juta keping yang tidak dapat disatukan lagi jika zona maritim tidak ada? Oke, pelan-pelan. Banyak pertanyaan, tapi pelan-pelan. Pertama, tenang. Dunia tidak akan hancur lebur kok kalau zona maritim itu tidak ada. Tetapi, walau demikian, keberadaan zona maritim ini memang sangat penting bagi suatu negara pantai. Karena zona maritim akan memberikan kepastian mengenai wilayah-wilayah laut yang dapat didaulati oleh suatu negara. Jika tidak ada zona maritim, maka akan menyebabkan terjadinya konflik antar negara mengenai perebutan hak akses di wilayah laut terhadap pelayaran, sumber daya alam, dan sebagainya, seperti yang terjadi sebelum adanya UNCLOS 1982. Itulah mengapa zona maritim memiliki dasar hukum yang mengaturnya sebagaimana yang diatur secara jelas dan rinci dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Jadi, seberapa pentingnya zona maritim itu adalah sangat penting. Kalau bisa sih pakai banget. Makanya, tidak heran kalau zona maritim juga penting untuk dipelajari mahasiswa Fakultas Hukum di mata kuliah Hukum Laut Internasional ini. Oke, kalau gitu, apa sih yang dimaksud dengan zona maritim? Sebenarnya, di UNCLOS 1982 sendiri tidak didefinisikan secara jelas mengenai pengertian zona maritim. Tetapi, bukan masalah, mari kita definisikan sendiri. Zona maritim terdiri dari dua frasa, yaitu zona dan maritim. Zona dapat diartikan sebagai kawasan atau wilayah atau daerah dengan perbatasan khusus. Sedangkan menurut KBBI, arti maritim adalah yang berkenaan dengan laut. Sehingga dapat kita simpulkan secara singkat bahwa zona maritim adalah wilayah-wilayah dengan perbatasan khusus yang ada di laut dan berada di bawah kedaulatan serta hak daulat suatu negara pantai maupun negara kepulauan. Sebentar, maksud wilayah-wilayah ini berarti zona maritim memiliki lebih dari satu jenis zona saja ya? Yombeks, tepat sekali. Pada umumnya, zona maritim dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan wilayah perairannya. Berdasarkan wilayah perairannya, zona maritim ini terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Kemudian yang kedua, berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Berdasarkan wilayah ini, zona maritim terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Sebagai tambahan, ada juga yang namanya zona maritim internasional, yang terdiri atas laut bebas dan dasar laut dalam. Zona-zona maritim ini pada hakikatnya dapat dimiliki dan diklaim oleh suatu negara pantai. Nah, karena semua pertanyaan mendasar mengenai zona maritim ini telah terjawab, berikutnya kita akan membahas mengenai zona-zona maritim tersebut secara lebih spesifik. Yuk, klik lanjutkan untuk melanjutkan menonton video ini. Ya, di bagian sebelumnya kita sudah tahu ya mengenai pengertian dan jenis-jenis zona maritim. Kita sudah tahu juga pentingnya keberadaan zona maritim itu dalam hukum laut internasional. Kali ini
kita akan membahas secara lebih spesifik mengenai zona-zona maritim tersebut, seperti seberapa lebar masing-masing zona, kemudian dari mana pengukuran lebar suatu zona itu ditarik, serta kewenangan-kewenangan apa saja yang dimiliki negara pantai terhadap masing-masing zona tersebut. Tapi, ada satu hal mendasar yang penting untuk diketahui sebelum kita melakukan pengukuran terhadap zona-zona maritim tersebut, yakni mengenai garis pangkal. Seperti yang sudah kita tahu ya bahwa keberadaan garis pangkal dalam zona maritim ini sangat penting karena garis pangkal ini merupakan patokan atau bisa juga referensi dalam menentukan penarikan garis terhadap zona-zona maritim yang ada seperti perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan zona-zona maritim lainnya. Tanpa adanya garis pangkal atau kalau misalnya kita tidak tahu apa itu garis pangkal dan di mana garis pangkal suatu negara pantai itu berada, maka akan menyulitkan kita untuk memahami pengukuran terkait zona-zona maritim tersebut. Oleh karenanya, kita harus paham dulu dengan sebaik-baik pemahaman mengenai garis pangkal sebelum masuk ke materi zona maritim. Nah, bisa dilihat di ilustrasi tersebut. Di ilustrasi yang telah saya buat ini kan belum diketahui ya yang mana garis pangkalnya, sehingga otomatis kita juga tidak tahu yang mana perairan pedalamannya, yang mana laut teritorialnya, zona tambahan, dan lain-lain sebagainya. Meskipun kita sudah tahu, misalnya kita sudah tahu bahwa laut teritorial itu lebarnya 12 mil laut, tapi kalau kita belum tahu letak garis pangkalnya itu ada di mana, kita tidak bisa mengukur atau menarik garis sampai di mana batas laut teritorial itu seharusnya berada, gitu. Jadi sebelum kita mengukur lebar zona-zona maritim, sangat diwajibkan untuk mengetahui garis pangkalnya terlebih dahulu. Pertama, sebelum kita menentukan garis pangkalnya, kita harus tahu dulu apa itu garis pangkal, karena dengan kita mengetahui definisi garis pangkal, kita jadi tahu yang dimaksud dengan garis pangkal itu apa, dan kita bisa menarik garis pangkal di suatu negara pantai, gitu. Jadi, garis pangkal itu kan adalah garis air rendah yang ada di sepanjang pantai. Perlu diketahui bahwa maksud garis air rendah ini bukan garis pantai, melainkan garis air yang kedudukan permukaan air lautnya itu berada pada saat air surut terendah dan sifatnya itu tetap di tempat tertentu. Dari pengertian tersebut sudah mudah ya untuk kita dalam membayangkan dan mengetahui di mana letak garis air terendah ini berada. Untuk lebih memudahkan saja kita bisa melihat garis pangkal itu dari di mana air surut terendahnya itu berada. Gitu. Ya, jadi untuk garis air rendah di ilustrasi ini ada di sini. Nah, ini dia. Di sini, ini garis air rendahnya itu ada di sini, air surut terendahnya itu ada di sini, sehingga garis pangkalnya pun otomatis ada di sini. Nah, ini nih garis pangkalnya nih. Oke. Ya, jadi kita sudah tahu ya bahwa letak keberadaan garis pangkal itu ada di sini. Kita sudah tahu bagian fundamental dari zona maritim, sehingga hal tersebut membuka jalan bagi kita untuk mengetahui dan memahami bagian selanjutnya, yaitu mengenai lebar pengukuran, kemudian kewenangan masing-masing zona maritim yang ada secara mudah dan lancar karena masalah mendasar dan fundamentalnya itu sudah terpecahkan gitu. Berikutnya, kita akan mencari tahu yang mana letak perairan pedalaman. Untuk perairan pedalaman ini sebenarnya sudah diatur di UNCLOS 1982, lebih tepatnya di pasal 8. Dan kita bisa tahu yang mana yang merupakan perairan pedalaman adalah dengan melihat definisi dari perairan pedalaman itu sendiri. Jadi singkatnya saja ya, bahwa perairan pedalaman itu adalah perairan yang letaknya berada di sebelah dalam garis pangkal. Oleh karenanya, perairan pedalaman ini juga termasuk muara sungai, teluk pelabuhan, pulau timbul tenggelam, dan sejenisnya. Karena kita sudah tahu garis pangkalnya itu ada di sini, berarti berdasarkan definisi perairan pedalaman tadi, letak perairan pedalaman itu ada di sini. Ya, di sini di sebelah dalam garis pangkal kan. Nah, ini jadi garis pangkal ini dia sebagai pemisah. Dia sebagai garis pemisah antara wilayah daratan suatu negara dengan perairan pedalaman suatu negara dan dengan wilayah laut teritorial suatu negara gitu. Penting untuk diketahui bahwa di perairan pedalaman ini diberlakukan yang namanya kedaulatan penuh, sehingga otomatis di perairan pedalaman tidak diperbolehkan adanya lintas damai. Lah kok tidak boleh ada lintas damai di sebuah perairan pedalaman sih? Ya karena kalau kapal asing itu dia memasuki pelabuhan atau wilayah perairan pedalaman suatu negara pantai, maka kapal asing tersebut dianggap telah memasuki yurisdiksi negara pantai tersebut.
Dengan demikian, negara pantai punya hak untuk menegakkan hukumnya pada kapal asing atau pada siapapun yang ada di dalam kapal tersebut, tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, tapi lain halnya kalau penarikan garis pangkal lurus ini dia menyebabkan suatu area perairan yang tadinya itu merupakan laut bebas menjadi perairan pedalaman, maka hak lintas damai kapal itu tetap diakui gitu. Berikutnya, selain perairan pedalaman, ada juga yang namanya perairan kepulauan. Sebenarnya untuk perairan kepulauan ini dia beda-beda tipis lah ya sama perairan pedalaman, karena letak keduanya itu sama-sama berada di sebelah dalam garis pangkal. Cuma bedanya kalau perairan kepulauan ini berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan, di mana sebagaimana yang kita tahu ya bahwa garis pangkal kepulauan ini sangat istimewa karena tidak semua negara tuh bisa menggunakan garis pangkal tersebut, tetapi hanya negara-negara kepulauan yang memenuhi kriteria hukum sebagai negara kepulauan saja yang bisa menggunakan garis pangkal kepulauan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 46 dan pasal 47 UNCLOS 1982. Sama halnya seperti perairan pedalaman, di perairan kepulauan ini juga berlaku yang namanya kedaulatan penuh, termasuk perairan kepulauannya, ruang udara yang ada di atasnya, dan dasar laut yang ada di bawahnya, serta berlaku juga hak lintas damai sehingga setiap kapal asing itu dapat melintas dengan aman, gitu. Sebuah negara kepulauan ini juga memiliki tanggung jawab untuk tetap menghormati dan menjamin hak yang dimiliki negara lain yang ditetapkan atas dasar perjanjian. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa sebuah negara kepulauan bisa saja menghentikan pemberlakuan hak lintas damai dalam perairan kepulauannya jika ada pertimbangan keamanan. Selain itu, ada yang namanya laut teritorial. Untuk lebar laut teritorial ini sebenarnya juga sudah diatur di UNCLOS 1982, lebih tepatnya di pasal 3, dan berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa lebar laut teritorial itu adalah 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Nah, garis pangkalnya kan ada di sini nih. Ini garis pangkalnya, dari garis pangkal kita tinggal tarik sejauh 12 mil laut. Set. Nah, di sini nih letak keberadaan laut teritorial suatu negara pantai. Lagi dan lagi, sama halnya seperti perairan pedalaman dan perairan kepulauan, di laut teritorial ini negara pantai punya kedaulatan dan yurisdiksi penuh. Bukan hanya di perairannya saja, bukan hanya di air lautnya saja, tetapi juga meliputi ruang udara yang ada di atas laut teritorial, serta dasar laut dan lapisan tanah yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, suatu negara pantai itu punya hak untuk memberlakukan seluruh peraturan perundang-undangannya, seluruh hukumnya di laut teritorialnya. Tapi negara pantai tetap juga harus menghormati hak negara lain seperti hak lintas damai. Selanjutnya ada zona tambahan yang diatur dalam pasal 33 UNCLOS 1982. Jadi kalau menurut pasal ini yang dimaksud dengan zona tambahan itu adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Di pasal ini juga disebutkan bahwa lebar suatu zona tambahan itu adalah 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Nah, dari garis pangkal ini kita tinggal tarik sejauh 24 mil laut, ya kan? Set. Nah, di sini nih, letak keberadaan zona tambahan itu ada di sini. FYI, zona tambahan ini agak sedikit berbeda ya dengan laut teritorial. Kalau laut teritorial itu kan secara otomatis diberikan kepada suatu negara pantai. Lain halnya dengan zona tambahan ini tidak secara otomatis diberikan kepada suatu negara pantai. Jadi, untuk diakui zona tambahannya itu suatu negara pantai harus mengajukan klaim atas zona tambahan. Dan kalau kita lihat berdasarkan data dari seluruh negara pantai yang ada di dunia ini, hanya sepertiganya saja yang mengajukan klaim atas wilayah zona tambahan. Ada lagi yang namanya zona ekonomi eksklusif yang sudah diatur secara jelas dan rinci dalam bab 5, mulai dari pasal 55 sampai dengan pasal 75 UNCLOS 1982. Berdasarkan pasal 57 UNCLOS 1982, lebar zona ekonomi eksklusif ini adalah 200 mil laut yang ditarik dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur dan tidak boleh lebih dari 200 mil laut. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, dari garis pangkal ini kita tinggal tarik sejauh 200 mil laut. Set. Nah, di sini nih letak keberadaan zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai.
Sangat penting untuk diketahui bahwa di zona ekonomi eksklusif ini suatu negara punya yang namanya hak berdaulat, bukan lagi kedaulatan seperti yang ada di laut teritorial dan perairan pedalaman atau perairan kepulauan, tetapi hak berdaulat, di mana kita tahu bahwa hak berdaulat itu sama sekali berbeda dengan kedaulatan. Ya, kalau kedaulatan itu kan adalah suatu wewenang tertinggi yang mutlak dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kekuasaannya terhadap wilayah dan masyarakatnya. Kalau hak berdaulat ini lebih terbatas karena dia merupakan kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu di mana pelaksanaannya itu harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional gitu. Biasanya, hak berdaulat ini mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam atau laut pada kawasan tertentu. Lantas, apa sih hak berdaulat yang dapat dimiliki oleh suatu negara pantai terhadap zona ekonomi eksklusifnya? Sebenarnya hal tersebut sudah diatur secara jelas dalam pasal 56 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa suatu negara pantai itu punya hak berdaulat untuk kepentingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik yang berbentuk hayati maupun non-hayati yang cakupannya itu mulai dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan juga yang berkenaan dengan kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Sedangkan untuk yurisdiksi zona ekonomi eksklusif ini adalah bahwa suatu negara pantai bisa melakukan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, kemudian bisa juga melakukan riset ilmiah kelautan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Oleh karena suatu negara pantai hanya memiliki hak berdaulat dan bukannya kedaulatan dalam zona ekonomi eksklusif, hal tersebut menyebabkan negara lain bisa menikmati kebebasan berlayar di zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai. Tetapi perlu diingat bahwa mereka tidak dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut zona ekonomi eksklusif tanpa seizin dan sepengetahuan suatu negara pantai tersebut. Kemudian ada juga landas kontinen yang sudah diatur secara jelas dan rinci pada bab 6 mulai dari pasal 76 sampai dengan pasal 85 UNCLOS 1982 yang mana berdasarkan pasal 76 UNCLOS ini yang dimaksud dengan landas kontinen adalah kepemilikan suatu negara pantai atas dasar laut, jadi cakupannya itu hanya meliputi dasar laut dan tanah yang berada di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen itu tidak mencapai jarak tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan pasal 76 UNCLOS tersebut, untuk landas kontinen ini bisa ditarik dari luar laut teritorial sejauh 200 mil laut. Jadi ini luar laut teritorial, ya tinggal kita tarik sejauh 200 mil laut, set. Nah otomatis letak keberadaan landas kontinen itu ada di sini. Ini nih, ini landas kontinennya. Apakah boleh lebih dari 200 mil laut? Tentu saja boleh, asalkan tidak melebihi 350 mil laut dari garis pangkal. Ingat, dari garis pangkal ya, bukan 350 mil laut dari luar laut teritorial, tetapi 350 mil laut dari garis pangkal, gitu. Tetapi sebenarnya untuk penentuan batas terluar landas kontinen ini tidak mutlak selamanya harus diukur dari luar laut teritorial saja ya. Karena setidak-tidaknya terdapat 3 kriteria penentuan landas kontinen, yaitu ada kriteria horizontal yang diukur dari garis pangkal, kemudian ada kriteria vertikal pada kedalaman laut 2.500 meter, dan kriteria yang memperhatikan ketebalan sedimen dasar laut. Untuk kriteria ini, karena secara geografis landas kontinen itu kan sangat-sangat berhubungan ya dengan kondisi geografis dasar laut. Dan karena terdapat 3 kriteria sekaligus dalam penentuan landas kontinen, pada hakikatnya semua negara itu berhak untuk menentukan kriteria yang dianggap paling menguntungkan. Apapun kriteria yang dipilih oleh suatu negara tersebut, yang terpenting adalah bahwa batas terluar landas kontinen itu paling jauh hanya sampai 350 mil laut saja yang dihitung dari garis pangkal dan tidak boleh lebih dari itu. Itu yang terpenting. Nah, kalau berbicara mengenai kewenangan dan hak suatu negara pantai atas landas kontinennya, di landas kontinen ini juga berlaku yang namanya hak berdaulat,
di mana hak negara pantai atas landas kontinen kalau merujuk pada pasal 77 UNCLOS itu diantaranya adalah hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, baik itu sumber kekayaan mineral, hayati, non-hayati maupun organisme yang hidup di dalamnya. Yang terakhir ada laut lepas yang sudah diatur secara jelas dan rinci dalam bab 7 mulai dari pasal 86 sampai dengan pasal 120 UNCLOS 1982. Dan kalau kita merujuk pada pasal 87 UNCLOS, yang dimaksud dengan laut lepas itu adalah laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan zona-zona maritim lainnya. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa letak keberadaan laut lepas itu tentu saja ada di sini. Ini dia. Ini letak keberadaan laut lepas suatu negara pantai. Kenapa sih letak keberadaan laut lepas itu harus ada di sini dan bukannya di dalam zona maritim lainnya sebagaimana zona tambahan yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif? Maksudnya adalah bahwa laut lepas atau laut bebas itu terbuka untuk semua negara. Dia bukan merupakan milik negara manapun dan tidak berada di bawah kedaulatan dan hak berdaulat negara manapun. Sehingga semua negara itu punya kebebasan di laut lepas, baik itu kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan, dan kebebasan lainnya selama masih diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dan juga memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam UNCLOS ini. Perlu diketahui bahwa keberadaan laut lepas ini dicadangkan untuk maksud damai dan oleh karenanya tidak ada suatu negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan apapun di laut lepas pada kedaulatannya. Ya karena itu tadi, laut lepas itu terbuka untuk semua negara, dia bukan merupakan milik negara manapun dan tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, gitu. Ya, jadi demikianlah pembahasan mengenai zona-zona maritim yang dapat dimiliki dan diklaim oleh suatu negara pantai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kata, kesalahan dalam menjelaskan, dan mungkin saja dalam menjelaskan itu saya terlalu berbelit-belit dan terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.